Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi anak-anak Pak Zul di kelas 5 SDN Kembangan Utara 09 pagi. Hari ini kita lanjutkan pembelajaran tema kita masih pada tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Kita masuk ke pembelajaran yang pertama. Bahwa pada pertemuan yang lalu saya sudah coba menjelaskan jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utama. Hari ini Pak Jul akan sedikit menjelaskan tentang pembagian paragraf berdasarkan tujuannya. Ada 5, mulai dari narasi, deskripsi, persuasi, argumentasi, dan eksposisi. Di pertemuan yang lalu, Pak Zul sudah memberikan tugas kalian untuk membuat sebuah atau 2 buah paragraf dengan jenis persuasi dengan ide pokok yang sudah disajikan sebelumnya. Namun memang masih lumayan banyak anak-anak yang hanya sekedar membuat paragraf tanpa memperhatikan jenis paragraf persuasi. Bahwa kalau kalian ingat atau kalian cari penjelasan dari paragraf persuasi itu adalah paragraf yang isinya mengajak, menghimbau agar si pembaca mengikuti maksud dan tujuan yang kita sampaikan. Kita mulai dari paragraf narasi, bahwa intinya adalah pada paragraf narasi ini terdapat alur cerita yang jelas. Berarti ada kejadian, kemudian ada tokoh, dan waktunya. Yang kedua, ada paragraf deskripsi. Biasanya paragraf deskripsi ini bisa kita buat dengan memanfaatkan panca indera yang ada atau pada bagian panca indera mata kita. Atau bahkan dengan mendengar, kita bisa membayangkan apa yang sedang disajikan dalam paragraf deskripsi tersebut. Tadi paragraf persuasinya sudah. Yang keempat ada paragraf argumentasi. Paragraf ini biasanya berisi tentang pendapat atau alasan dari sebuah peristiwa yang terjadi. Alasan-alasan tersebut tentu saja harus logis dan sesuai dengan faktanya. Yang keempat adalah eksposisi atau paragraf eksposisi ini berisi tentang ide, pendapat, atau buah pikiran. Yang umumnya terdapat kata adalah yang merupakan penyampaian sebuah informasi. Ini adalah wacana yang ada dalam buku pegangan siswa, buku tema 1 kalian, jadi kalian bisa baca bahwa yang harus kalian perhatikan di sini sebuah paragraf itu harus diawali dengan beberapa spasi jika ingin membuat awal paragraf. Jadi ada jeda. Kemudian kalian juga harus memperhatikan tanda titik. Setiap titik ini menandakan bahwa berakhirnya sebuah kalimat. Jadi biasanya minimal sebuah paragraf itu terdiri dari 4 baris dan beberapa kalimat. Tanda titik dan koma sebagai pendukung tanda baca agar ada jeda pada saat membaca. Nah, dalam wacana ini dijelaskan bahwa organ gerak ini bisa digunakan untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat. Ini biasanya lebih condong dilakukan oleh hewan. Jadi beberapa contoh di sini adalah fungsi dari organ gerak hewan yang dapat berjalan, berlari, melompat, meloncat. Contohnya adalah kelinci sebagai salah satu contoh hewan vertebrata. Di sini ada lanjutan tentang paragraf. Pak Jul akan fokus di paragraf yang keempat. Nah, dalam setiap paragraf biasanya
memiliki satu kalimat utama dan paling banyak dua yang terdapat di awal atau di akhir. Nah, kalau kita perhatikan di sini adalah tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Nah, kalimat yang barusan Pak Jul baca ini bersifat umum, belum dijelaskan dengan kalimat-kalimat berikutnya. Makanya setiap paragraf biasanya memiliki paling banyak dua kalimat utama yang dipelajari di sekolah dasar. Nah, contohnya ini adalah tulang sampai titik ini merupakan kalimat utama yang bersifat umum. Tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Dijelaskan tanpa adanya alat gerak aktif yang mempengaruhi tulang. Nah, kalimat kedua di sini sudah merupakan kalimat penjelas. Jadi, untuk paragraf yang keempat ini kalimat utamanya berada pada awal paragraf dan termasuk dalam paragraf deduktif. Nah, ini penjelasannya. Ini yang tadi kita sebutkan di awal paragraf. Maksudnya paragraf keempat ya. Nah, itu adalah pembelajaran pertama kita. Kita berlanjut ke pembelajaran yang kedua. Masih di tema 1, subtema 1. Kalau kalian perhatikan di sini, tanpa kita bersama melihat ada wacana, kita sudah bisa sedikit banyak membayangkan apa yang terjadi pada gambar yang pertama, kedua, dan ketiga, serta keempat. Nah, di sini merupakan contoh dari gambar cerita. Gambar cerita itu tanpa ada wacana pun kita bisa membayangkan atau berimajinasi apa yang sedang terjadi pada gambar tersebut. Di sini dicoba gambar yang pertama, kalau kita lihat ada Pak Rudi mengajak Edo ke kandang kelincinya atau ke kandang kelinci miliknya. Kandangnya sangat luas, kelincinya banyak sekali. Bahwa dari gambar di sini kita bisa kita rangkai sebuah beberapa kalimat atau sebuah paragraf misalnya. Nah, itu contoh dari gambar cerita. Ini contoh yang lain, bahwa setiap anak atau setiap orang akan membuat kalimat menurut imajinasi dari apa yang dia lihat dengan panca inderanya. Bahwa gambar cerita sebenarnya adalah gambar atau serangkaian gambar yang mengandung sebuah cerita. Contohnya adalah gambar ilustrasi. Tujuannya adalah mendukung isi sebuah bacaan atau teks. Gambar ilustrasi ini bisa berupa foto secara langsung ataupun gambar tangan hasil imajinasi dari seseorang. Contohnya ada komik, ada pamflet, ada cover bagian buku yang depan, kemudian karikatur. Biasanya kalau karikatur ini dan kartun bersifat humor atau untuk hiburan. Karikatur identik beberapa bagian tubuhnya dibuat dalam ukuran yang besar dan bagian tubuh yang lain dibuat dalam ukuran yang kecil. Sebenarnya gambar ilustrasi ini tujuannya adalah memperjelas, memperindah, dan menerangkan isi atau informasi dari sebuah bacaan. Beberapa yang bisa dijadikan gambar ilustrasi adalah gambar manusia, hewan, tumbuhan, ataupun benda-benda yang ada di sekitar kita. Dalam membuat gambar cerita atau gambar ilustrasi, yang pertama harus kita siapkan adalah alat. Alat ini pengertiannya adalah semua benda yang dapat mempermudah pekerjaan kita sehari-hari. Contohnya dalam membuat gambar ilustrasi. Ada gunting, penggaris, busur, dan lain-lain. Yang kedua adalah bahan. Bahan ini diterangkan bahwa adalah zat atau benda yang dapat digunakan untuk membuat sesuatu. Contohnya koran, kertas origami, cat air, dan krayon. Atau mungkin ada pensil warna. Langkah membuat gambar ilustrasi yang pertama adalah kita harus membuat ide atau gagasan.
yang isinya adalah adegan, kemudian kita harus punya tokohnya, juga kita harus punya suasananya, serta media yang digunakan. Setelah gagasan atau ide ini muncul, baru kita membuat sketsa. Sketsa ini adalah rancangan yang dibuat sesuai dengan gagasan. Dia biasanya belum memiliki warna, hanya rancangan awal. Yang perlu diperhatikan adalah tata letak, ukuran objek yang digambar. Nah, ini adalah dua contoh dari gambar atau pembuatan sketsa. Jelas di sini ada tata letak dari perumahan dan yang bawah ada tata letak dari daerah pegunungan. Dan juga ada tokoh-tokohnya. Langkah terakhir dalam membuat gambar ilustrasi adalah pewarnaan. Biasanya bisa digunakan sesuai dengan warna aslinya atau berdasarkan imajinasi sendiri. Biasanya pewarnaan bisa dilakukan dalam teknik basah dan kering. Kalau basah itu intinya adalah dia memerlukan campuran air pada saat pewarnaan. Kalau yang kering langsung bisa digunakan tanpa adanya campuran sebelumnya. Jadi 3 langkah tersebut yang bisa kita lakukan dalam membuat gambar ilustrasi. Yang pertama adalah membuat gagasan, yang kedua adalah sketsa, yang terakhir adalah pewarnaan. Nah, pewarnaan ini biasanya bisa diawali dengan menghapus garis-garis yang tidak difungsikan pada gambar atau sketsa. Jadi kita hapus yang tidak penting atau coretan-coretan, baru bisa kita warnai. Ini contoh dari salah satu pewarnaan dengan teknik basah, yaitu cat air. Dari gambar di sini, setiap orang akan memiliki sudut pandang yang berbeda, imajinasi yang berbeda. Ada seorang laki-laki yang menggunakan masker, seolah-olah dia sedang melindungi anggota keluarganya dari virus-virus. Ya, seperti yang sama-sama kita ketahui bahwa saat ini di seluruh dunia sedang ada wabah virus corona. Dari sini, saya akan contohkan untuk membuat sebuah paragraf. Paragraf ini yang sudah ditentukan ide pokok, lindungi diri kalian dan keluarga dari virus COVID-19. Nah, ini yang sudah Pak Jul buatkan contohnya, bahwa satu paragraf ini biasanya minimal terdiri dari 4 baris, bahwa ini adalah imajinasi yang Pak Jul bisa tuliskan dari gambar yang sudah disajikan. Tentu saja ini harus berhubungan dengan gambar yang tadi. Pola hidup yang sehat dapat melindungi diri kita dan keluarga dari virus COVID-19. Nah, pola hidup sehat yang bagaimana? Nah, ini yang dinamakan kalimat utama karena sifatnya umum. Nah, dari sini kita bisa jelaskan bahwa salah satu caranya adalah dengan menggunakan masker saat berkegiatan di luar rumah. Jadi, ini adalah kalimat utama. Dan sisanya adalah kalimat penjelas yang merupakan contoh dari salah satu paragraf. Kalau kalian perhatikan, ada gambar kelinci pada layar, kemudian ada gambar ikan. Kalian perhatikan alat geraknya di sini. Ini bisa kalian perhatikan, ada gambar katak. Tentu saja juga dia sedang bergerak dengan meloncat. Nah, ini gambar kadal. Gambar kadal yang sedang bergerak. Selanjutnya, yang biasanya hidup lebih sering di udara, ada gambar burung. Kalau kalian perhatikan, ada kepakan-kepakan yang dilakukan untuk dia bergerak. Gambar-gambar tersebut mewakili klasifikasi hewan yang dapat digolongkan sebagai hewan vertebrata. Apa itu hewan vertebrata? Sederhananya adalah hewan vertebrata ini memiliki tulang belakang, maksudnya belakang ya, atau tulang punggung yang dapat menopang tubuhnya. Jenis yang pertama adalah ikan. Kelompok ikan biasa juga disebut dengan Pisces. Hewan ini biasanya hidup di air
bernafas dengan insang, ataupun ada juga yang bernafas dengan paru-paru, dan berkembang biak biasanya dengan cara bertelur, ataupun bagi yang mamalia nanti ada yang berkembang biak dengan cara beranak. Ini adalah contoh gambar dari ikan. Kalau kita perhatikan gambar berikut, tentu saja kalian sudah mengetahui bahwa yang digunakan untuk bergerak bagian tubuhnya biasanya disebut dengan sirip dari ikan. Nah, kalau kalian perhatikan di sini ada gambar yang seolah-olah sirip ikan bergerak ke kanan dan ke kiri. Biasanya ini digunakan untuk membuat kecepatan atau menambah kecepatan pada saat hewan atau ikan ini bergerak. Nah, di bawah sini biasanya ada kendali. Nah, kendali ini sirip yang bawah sepasang biasanya. Dia untuk mengarahkan bergerak ke kanan atau ke kiri. Nah, yang belakang ini digunakan untuk dia membuat kecepatan dalam bergerak. Nah, ini penjelasan yang tadi sudah Pak Jul jelaskan ya. Yang kedua adalah amfibi. Nah, amfibi ini didapat dijelaskan sebagai hewan yang dapat hidup di dua alam. Bernafas dengan insang, kalau katak pada saat dia menjadi bludru, kemudian nanti ketika dia sudah berubah menjadi katak dewasa, dia bernafas dengan paru-paru. Contohnya adalah katak, salamander, dan kadal air. Kalau kalian perhatikan, di sini ada gambar katak. Ternyata katak memiliki kaki yang lebih panjang atau tungkai yang biasa disebut tungkai lebih panjang dari bagian depan. Tentu saja itu ada maksudnya. Nama organ geraknya adalah tungkai. Kenapa dikatakan atau kita lihat bahwa tungkai belakang pada katak ini lebih panjang? Nah, ternyata digunakan untuk melompat atau melontarkan diri ketika dia ingin bergerak. Nah, bagian yang depan ini digunakan untuk menopang tubuh saat dia mendarat. Itulah alasannya mengapa tungkai yang belakang lebih kuat dan panjang. Yang ketiga adalah reptil. Reptil ini biasanya berbentuk atau termasuk hewan-hewan melata. Dia bergerak menggunakan bagian tubuh, atau biasa kita lihat para tentara yang sedang merayap, dan biasanya dia memiliki sisik pada tubuhnya. Contohnya buaya, tapi bukan buaya darat, kadal, dan ular. Kita contohkan ular, bahwa ular ini menggunakan rangka tubuhnya untuk bergerak, karena dia tidak punya kaki. Maka bagian tubuhnya digunakan untuk ular bergerak. Rangkanya terdiri dari tulang tengkorak, tulang badan, tulang ekor. Nah, tulang belakang ular terdapat paling sedikit 100 ruas yang saling lekat dalam persendian. Inilah yang dapat membuat ular bergerak menggunakan rangka tubuhnya. Ada istilah tulang aksis pada ular, bahwa untuk dia bergerak memutar itu digunakan tulang aksis pada bagian tubuh ular. Ini contoh dari kadal, bahwa beberapa jenis kadal sering hidup di pepohonan, maka dia menggunakan kaki yang bercakar agar dia bisa lekat di batang pepohonan saat mencari mangsa atau bersembunyi dari mangsanya atau pemangsanya. Ini adalah penjelasan, biasanya dia memiliki 4 kaki. Setiap kaki atau telapak tangan biasanya disebut terdapat 5 pasang. Tiap digit terdapat cakar-cakar yang berfungsi untuk membunuh mangsa atau
mengeratkan diri pada saat dia berada pada batang pohon. Ternyata penjelasan ekor pada kadal mempunyai panjang 2 kali panjang tubuhnya. Jadi ekornya ini memiliki panjang 2 kali tubuhnya. Sisik pada kadal bersifat halus dan mengkilat pada bagian belakang terdapat sisik sosmoid. Yang keempat ada aves atau burung. Nah, tentu saja kalian pasti sudah mengetahui bahwa alat gerak pada burung ini adalah sayap. Nah, ternyata aves ini bukan hanya burung. Ayam, bebek, angsa, dan kalkun tergolong dalam aves. Bahwa ayam kalau kita lihat, bebek, angsa itu bisa terbang. Namun dalam waktu yang tidak lama, tidak seperti burung. Alat gerak dari burung adalah sayap. Nah, biasanya aves ini cenderung hewan yang mempunyai banyak bulu untuk menutupi tubuhnya. Yang kelima adalah hewan menyusui atau mamalia. Tentu saja karena dia menyusui, dia punya kelenjar susu. Kemudian pada hakikatnya hewan yang menyusui ini biasanya bereproduksi dengan cara kawin. Contohnya yang di darat ada sapi, kuda, rusa, dan lain-lain. Nah, di air pun ada yang termasuk hewan menyusui. Contohnya paus, lumba-lumba, dan duyung. Termasuk kalau kita perhatikan ada sekelompok lumba-lumba yang sedang meloncat keluar dari air, atau paus yang beberapa saat dia bisa memunculkan diri di permukaan air kemudian menghembuskan air. Itu sebenarnya dia sedang mengambil pasokan oksigen sebelum dia menyelam kembali. Nah, ini adalah contoh dari mamalia darat, yaitu kuda. Biasanya kuda ini bisa meloncat walaupun badannya besar, tapi dia juga bisa meloncat. Tentu saja alat geraknya adalah kaki depan dan kaki belakang. Nah, kelinci salah satu atau contoh lain dari mamalia, kaki. Nah, kalau kita perhatikan juga di sini kaki belakangnya tampak lebih panjang dan kokoh. Hampir sama seperti katak, bahwa fungsi kaki pada kelinci adalah untuk bergerak. Dan biasanya kaki yang belakang itu lebih kuat dan panjang, digunakan untuk power atau pergerakan melontarkan dirinya dia berlari dari mangsanya. Dan biasanya kelinci ini bisa bergerak secara zigzag, artinya bisa ke kanan dan ke kiri dengan kecepatan tinggi untuk menghindar dari pemangsanya. Wacana ini ada dalam buku pegangan siswa, bahwa memang hewan-hewan yang hidup di air ini rata-ratanya memiliki bentuk badan seperti rudal. Karena biasanya kalau rudal itu lebih mudah bergerak dalam air, sehingga dia bisa meliuk ke kanan dan ke kiri. Dan ekor atau sirip itu digunakan untuk mendorong gerakan ikan dalam air. Ini kalian bisa baca untuk wawasan dari contoh hewan vertebrata ikan atau yang hidup di dalam air. Nah, di sini ada contoh paragraf yang kedua dari wacana yang tadi. Ide pokoknya adalah organ gerak ikan banyak sekali fungsinya. Nah, ini contoh yang paragraf kedua. Kalau disajikan tadi, kita bisa lihat paragraf kedua, ide pokoknya adalah organ gerak ikan banyak sekali fungsinya. Salah satunya sirip yang bisa digunakan untuk dia bergerak ke kanan dan ke kiri. Nah, latihan soal nanti akan Bapak sisipkan pada file Word dalam Classroom. Jadi kalian bisa kerjakan, langsung isi pada kolom jawaban di Classroom. Terima kasih, semoga apa yang Bapak sampaikan bermanfaat bagi kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.